Halo, assalamualaikum semuanya. Terima kasih yang sudah berkunjung di channel saya, Traveling Programmer. Oke, semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Jadi, di video kali ini, saya mau membuat series tentang Java OOP, Object Oriented Programming. Dan di seri pertama ini, nanti kita akan belajar sama-sama tentang encapsulation. So, simak sampai habis ya. Baik, jadi yang pertama kita kenalan dulu definisi dari OOP. Nah, Object Oriented Programming ini adalah sebuah paradigma pemrograman di mana didasarkan dari konsep objek. Lalu objek itu apa? Nah, objek ini adalah kombinasi ya, kombinasi antara data dan behavior atau perilaku. Nah, data ini nanti bisa berupa informasi-informasi yang terkandung di dalam atribut atau state. Kemudian perilakunya atau behavior-nya itu nanti akan digambarkan dari metode-metode yang ada ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, dari objek ini, OOP ini, saya merangkum ada beberapa key concepts ya. Jadi pertama ada kelas. Kelas ini adalah sebuah blueprint atau, prototipe-nya. Jadi misalnya kalau tadi kita belajar dari OOP ini, kita belajarnya itu berdasarkan konsep objek ya. Jadi misalnya kalau kita punya real case ya, kasus yang nyata, mungkin saya akan ambil dari, sistem kemahasiswaan gitu. Nah, kalau di sistem kemahasiswaan itu, misalnya ada mahasiswa, mahasiswa ini nanti punya, informasi ya, misalnya informasinya berupa NIM-nya berapa, nama lengkapnya, gitu. Nah, mahasiswa ini bisa mengambil mata kuliah misalnya. Nah, dengan contoh seperti itu kita bisa membayangkan, oh berarti di sana nanti ada kelas yang namanya student, gitu. Nah, kira-kira kalau kita mau memodelkan, dengan konsep OOP, kita sudah dapat nih, oh kelasnya adalah si student, gitu. Namun dari kelas ini masih belum ada artinya ya, masih belum bermakna karena, eee, masih blueprint saja. Sehingga nanti akan terbentuklah yang namanya objek ya. Jadi kalau di objek ini Eee, definisinya adalah sebuah instance dari sebuah kelas ya. Objek ini adalah instance dari sebuah kelas ya. Jadi kalau kelas tadi belum punya arti, nah kalau objek ini, kita tadi membahas tentang student atau mahasiswa, mahasiswanya itu siapa begitu. Nah mahasiswanya misalnya ada si Elis. Jadi sudah ada artinya ya, sudah dalam bentuk konkret. Mahasiswa tersebut adalah Elis, misalnya umurnya 19 begitu. Jadi, eee, kita kira-kira bisa memahami ya bedanya antara kelas dan objek. Oke, kemudian, tadi kita membahas tentang, perilaku atau, behavior. Nah, contohnya mahasiswa ini misalnya bisa ngapain, bisa belajar, bisa mengambil mata kuliah atau kelas. Nah, kita, gambarkan behavior-nya itu melalui metode. Nah, key point atau, konsep key yang berikutnya, ada yang namanya constructor. Jadi kalau kita lihat yang ini ya, waktu, kita membahas objek itu, kita bisa menginisialisasi objek itu dengan memanggil constructor, dengan diawali dengan keyword new, gitu. Nah, constructor ini harus sama ya, name-nya itu, metode name-nya harus sama dengan nama kelasnya. Kalau kita punya, nama kelasnya student, maka constructor-nya, metode name-nya itu dengan nama yang sama students juga. Jadi definisi
constructor itu adalah special method untuk menginisialisasi objek, gitu. Nanti kita akan bahas lebih detail terkait tentang, constructor itu seperti apa. Itu akan ada di, series yang berikutnya ya. Oke, untuk sekarang constructor itu kira-kira seperti ini definisinya. Kemudian yang terakhir ini ada this ya. Jadi this ini adalah keyword untuk me-refer ke objek yang sekarang, objek saat ini, gitu. Nanti, jangan khawatir, pada saat nanti kita, belajar di demo program mungkin akan lebih jelas lagi ya terkait dengan, key konsep yang sudah saya sebutkan ini. Oke, nah ini kalau kita gambarkan dalam sebuah, diagram, kelas ini kira-kira seperti ini ya diagramnya. Jadi ini adalah nama kelasnya, misalnya student yang masih blueprint ya. Jadi ada class name, kemudian student ini punya atribut atau fields. Misalnya ada nama dalam tipe datanya adalah string, kemudian ada, umur atau age, ini tipe datanya integer. Ini untuk simpel aja ya contoh dari, kelas student. Kemudian kelas ini punya metode atau behavior-nya misalnya study, attend class, dan mungkin nanti kalau, kita membuat dalam, contoh nyata ya sistem kemahasiswaan bisa macam-macam ya metodenya selain, attend class ya dan study. Oke, jadi ini masih dalam bentuk kelas. Nah, kalau sudah diinisialisasi, ini nanti akan menjadi, model bentuk yang lebih konkret menjadi objek ya. Jadi misalnya ada student 1, student 2. Nah, student 1 ini sudah ada informasinya, sudah menjadi konkret dengan value misalnya namanya Alice, umurnya 16 begitu ya. Kemudian metodenya action yang bisa dilakukan oleh objek ini misalnya ini ya, kalau di contoh ini ada study dan attend class. Atau bisa juga ada student yang kedua namanya Bob, umurnya 17 ya. Jadi terlihat, bedanya antara kelas dan objek, begitu. Semoga, bisa lebih mudah dipahami ya dengan, diagram ini untuk, perbedaan antara kelas dan objek. Nah, yang berikutnya, kenapa sih OOP ini sangat, penting sekali? Nah, kalau kita misalnya coding, pakai prosedural codingannya tanpa OP ini bisa berpotensi beberapa, masalah ya. Yang pertama, codingannya ini nggak rapi, berantakan, rentan banyak duplikasi code. Kemudian yang kedua ini, kita bisa secara leluasa me-modified data, nggak ada kontrolnya ya, berpotensi error juga. Kemudian yang ketiga ini sulit ya, sulit untuk di-scaling ya, kalau misalnya, eee, ada fitur-fitur baru yang mau ditambahkan, nanti codingannya semakin, eee, besar, terus susah untuk di-scaling. Ini kalau kita coding-nya dengan prosedural atau tanpa OP. Kemudian kalau kita menggunakan OP, ini nanti menjadi lebih rapi ya, karena kita bisa membuat coding, desain codingannya lebih terstruktur, modular, kemudian bisa lebih dekat sama, model dari real world ya atau real case dunia nyatanya, sehingga lebih gampang untuk dipahami ya. Dari yang tadi kita ambil contoh, eee, sistem kemahasiswaan ya, itu kita tadi sudah ngambil contoh modelkan, eee, kelasnya kira-kira apa yang bisa kita pakai. Kemudian objeknya yang tadi ya, objek mahasiswa, student 1, student 2, kira-kira seperti itu. Lalu, keuntungannya ya, keuntungan yang ketiga ini bisa gampang di-maintain, bisa lebih aman, ada proteksinya. Lalu yang keempat ini, mengikuti dry principle ya, mungkin ada
yang sering mendengar istilah DRY, ini adalah don't repeat yourself ya. Dari sini mungkin bisa diambil contohnya dengan OOP itu kita bisa meminimalisir duplikasi code ya. Jadi nggak perlu nulis code, membuat code yang berulang-ulang ya, karena sudah dihandle dengan solusi OOP. Oke, nah kemudian di sini saya membuat ada 4 pilar dari OOP, yaitu ada encapsulation, ada inheritance, polymorphism, dan abstraction. Namun nanti di video kali ini kita akan membahas detailnya hanya di bagian pertama saja ya di seri ini, yaitu encapsulation. Nah, di sini saya coba buat kira-kira ciri-cirinya ya, ciri-ciri untuk lebih singkat ya. Saya nggak akan membahas detail satu persatu, tapi kira-kira kalau encapsulation ini punya ciri-cirinya ya. Jadi sebenarnya kalau definisinya sendiri ini kita membungkus atau memprotek, melindungi data dengan menyediakan kontrol akses melalui metode-metode. Nah, biasanya itu menggunakan private fields, lalu kita mengeksposnya itu melalui metode publik ya, metode publik yaitu dengan getter and setters ya. Nanti lebih jelasnya pada saat saya akan mendemokan ya encapsulation-nya dari codingan. Kemudian yang kedua ada inheritance. Nah, inheritance ini di sini kita mengizinkan, memungkinkan sebuah kelas ini atau objek itu untuk mewariskan ya. Jadi inheritance, pewarisan. Bisa mewariskan properties atau atribut atau juga bisa behavior atau metode ke kelas lain atau bisa kita sebut dengan subclass ya. Jadi ada parent class atau superclass bisa mewariskan tadi ya properties behaviors ke subclass. Dan keuntungannya juga di sini code reusability ya. Jadi kita bisa menghindari duplikasi code dengan inheritance. Yang ketiga ada polymorphisms ya. Jadi polymorphism ini adalah kemampuan dari sebuah objek ini untuk mengambil atau memiliki banyak bentuk ya. Satu objek tapi bisa punya banyak bentuk ya. Interface yang sama tapi perilakunya itu bisa berbeda-beda. Nah, biasanya itu nanti dicapai dengan metode overriding ya. Overriding ini biasa kita sebut runtime polymorphism atau dengan metode overloading atau biasa kita sebut dengan compile time polymorphism. Ini ciri-cirinya ya untuk polymorphism. Kemudian yang keempat ini ada abstraction. Jadi abstraction ini kalau dari definisi ini kita menyembunyikan detail implementasinya ya. Kita cuma mengekspos uh, fitur-fitur yang penting saja gitu. Nanti kita akan bahas ya lebih detail untuk ketiga pilar ini di seri yang berikutnya. Oke. Nah, sekarang saya mau coba demo ya, khusus untuk yang part pertama, yaitu encapsulation. Kita langsung mulai saja ya. Jadi kita bisa buka editornya atau IDE-nya untuk memulai coding. Dan di sini saya menggunakan IntelliJ. Nah, pertama saya mau membuat project baru dengan nama Java OOP. Kita create. Kalau sudah, di sini, oke, jangan lupa teman-teman pastikan ya sudah ada Java terinstall di PC teman-teman, karena kita mau coding Java ya. Nah, saya mau buat satu kelas ya, satu kelas dulu. Ini sebentar, kenapa dia nggak mau? Nah, ini dia. Oke, kita buat satu kelas dengan nama app ya. App class, kemudian
mmm, saya buat satu metode metode, main ya. Jadi kalau metode main ini adalah metode yang akan dieksekusi pertama kali pada saat kelas ini dijalankan atau di-run ya. Nah, untuk, nyoba pertama saya mau buat, kita cetak hello world ya. Kita coba run, baik, dan di sini sudah keluar ya output-nya adalah hello world. Nah, kalau kita telusuri, saya menggunakan, metode print line ya untuk mencetak hello world. Dan metode ini kalau kita masuk ke dalamnya, jadi metode print line ini bentuknya void ya. Kalau void itu nggak ada return-nya ya. Dia hanya mengeksekusi apa yang logic yang ada di dalamnya. Nah, metode print line menggunakan void dan di sini ada parameternya ya. Jadi ada parameter berupa string. Sehingga di metode yang memanggil ini si app.java ini, saya bisa mengirimkan argumen berupa string ya. Kalau di sini contohnya adalah hello world. Nah, jadi bedanya kalau parameter ini adalah variabel yang kita deklarasikan, variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah metode atau bisa juga konstruktor ya. Nanti kita pada saat belajar konstruktor, kita akan coba ya membuat konstruktor dengan parameter. Nah, kalau di sini di dalam metode printline itu ada parameter ya. Jadi bisa disebut parameter ini wadahnya ya, kotaknya, tapi masih kosong. Nah, gunanya ini nanti untuk menerima nilai ya. Nilainya itu dari mana? Dari metode yang memanggil di sini, yaitu kita bisa mengirimkan berupa argumen ya. Argumennya ini berupa value, value. Jadi nilai nyatanya ya, nilai atau data yang konkretnya itu disebut argumen ya, yang dikirim ke parameter ketika kita memanggil metode ya. Jadi bedanya seperti itu antara parameter dan argumen. Nah, kalau kita mundur lagi ke belakang, ini ada out ya. Out ini adalah variabel yang bentuknya ini statik. Jadi kalau statik ini kita bisa langsung panggil ya, tanpa harus kita menginisialisasi objeknya terlebih dahulu ya. Jadi dari kelas sistem ini kita nggak perlu menginisialisasi objek supaya bisa memanggil out ya. Jadi bisa langsung. Nah, sekarang kita coba buat satu objek baru ya dengan contoh yang student. Jadi kita deklarasikan dengan student, kemudian saya beri nama student 1 sama dengan new student. Oke. Jadi ini baris ini adalah kita membuat satu objek dengan nama student 1 dan ini kita panggil konstruktornya ya dengan keywordnya new, kemudian ini adalah nama konstruktornya. Dan di sini tentu saja masih error karena kita masih belum punya kelas student ya. Jadi kita buat dulu kelas students. Nah, ini masih kosongan ya. Kelas student sudah ada, sekarang errornya sudah hilang. Nah, berikutnya ini masih belum punya informasi apa-apa ya. Jadi masih nggak ada informasi sama sekali student 1. Kita akan melanjutkan, jadi misalnya kita buat string name ya, untuk nama dan ini misalnya umur ya. Sekarang student ini punya 2 atribut untuk menyimpan nama dan umur ya. Nah, berikutnya saya mau kasih informasi si student satunya ini, misalnya namanya John ya, John Doe, kemudian umurnya 18 ya.
Jadi ini sekarang objeknya sudah punya data konkret ya, informasi. Nah, kita, coba cetak ya, cetak namanya sama umurnya untuk student 1. Lalu kita run. Oke, dan sekarang sudah terlihat ya nama dan umurnya untuk student 1. Oke. Nah, berikutnya kita mau masuk ke, bagian encapsulation ya. Jadi kalau kita ingat-ingat lagi ya, yang kita bahas ciri-cirinya encapsulation itu, kita mau menyembunyikan detail detail data dengan menjadikannya private ya. Jadi dengan cara ini, eee, kelas yang ada dari luar, itu nggak bisa langsung mengubah ya, mengubah sembarangan. Jadi kalau di sini, kalian bisa melihat student1.name, saya bisa langsung mengubah namanya John Doe, atau saya mau ganti ini umurnya nggak 18, misalnya, 10 gitu ya. Nah, jadi kalau kayak gini itu, belum ada kontrol ya. Nah, dengan adanya encapsulation, kita mau membungkus atau melindungi, datanya ya, supaya nggak bisa sembarangan di-update dari luar, gitu. Caranya, ciri yang pertama dari encapsulation itu kita membuatkan, atribut ini sebagai private ya. Kita mau, melindungi si atribut ini dengan private sehingga nggak bisa diakses langsung dari luar ya. Jadi kita bisa melihat sekarang jadi error ya, kita nggak bisa langsung set, name sama age-nya, atau umurnya. Karena kita sudah menjadikannya private, di mana kalau private ini ya, cuman bisa diakses dari kelas ini sendiri. Nah, jadi ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua dari encapsulation adalah kita akan membuatkan, public method, yaitu getter and setter ya, sehingga pada saat, ada kelas lain dari luar yang pengen mengakses, kelas ini, kelas student ini, ya aksesnya melalui metode tersebut. Nah, misalnya untuk kebutuhan ini, karena ada kebutuhan untuk mengubah nama sama umur, kita buatkan nih. Jadi kalau kelas luar mau, mmm, mengubah tadi ya umur sama namanya, kita buatkan public method, misalnya set name. Nah, jadi set name dengan parameter string name. Nah, kemudian di sini this.name sama dengan name ya. Maksudnya adalah, atribut ini, atribut dengan, kalau kita pakein di sini refer ke, current object, objek yang sekarang ya. Jadi maksudnya adalah name atau field yang ada di objek ini mau diubah ya dengan, nilainya yang berasal dari, value yang diterima dari parameter ini ya, parameter name ya, yang bentuknya adalah string. Nah, begitu juga kalau kita mau, set umur ya, age-nya juga sama, pakai void, kirimannya parameternya berupa integer, integer age, terus kita mau ngeset ya, age-nya dari objek ini adalah value yang diterima dari parameter age. Nah, sebenarnya bisa juga ya, misalnya di sini waktu set, setter ini, set name ini, kita pakai name, tapi, ini tidak disarankan ya, karena sama ya, sama. Namanya, nama dari field-nya dan nama dari parameternya ya. Jadi sebaiknya kita, kasih reference ya, pakein this ini. Jadi maksudnya adalah kita mau mengubah nama dari objek ini dari, value yang didapat dari parameter name, begitu. Atau bisa juga,
kalian bedakan, nama yang ada di, parameter atau nama yang ada di, field-nya ya. Jadi misalnya kita kasih pakai underscore, nanti di sini juga bisa, underscore name, ini juga bisa. Atau mungkin di sininya name, jadi di sini name, di sini misalnya name, sorry, di sini name string ya. Nanti di sini diubah menjadi name string. Ini juga bisa ya caranya. Nah, saya mau balikin lagi, misalnya ini pakai name, ini juga name, kemudian di sini, saya pakai this.name, begitu. Oke, jadi kita sudah membuat yang namanya setter method ya, set method untuk atribut yang ada di, kelas ini. Ya, jadi setter ini fungsinya adalah untuk mengubah nilai, ya. Nah, kita kembali lagi di kelas app, sekarang kita bisa mengeset, nilainya ya, yaitu dengan cara kita, panggil aja nama metodenya yang tadi ya, yang tadi kita buat setternya. Caranya seperti ini, sama halnya juga dengan age ya. Jadi kita, dot set age, terus kita isi nilainya dengan seperti ini ya, di dalam kurung ya. Nah, kemudian, kita sudah berhasil nih, memberikan akses dengan public method ini supaya, eee, kelas yang dari luar bisa mengubah nilainya untuk si objek ini. Nah, yang kedua, kita butuh untuk mengambil value-nya atau untuk membaca value-nya. Karena kita mau mencetak ya, mau mencetak, student 1 itu namanya siapa dan umurnya berapa. Nah, kita masuk yang ciri yang berikutnya. Jadi selain setter, kita juga bisa membuatkan public method, yaitu getter ya. Jadi di sini public method, berupa string, sehingga kita mau mengembalikan nilainya ya. Misalnya kalau get name, kita mau mengembalikan nilai name-nya si objek itu, objek student itu. Kemudian kita buat, satu lagi ya untuk get age. Ini dengan balikannya adalah integer, gitu. Jadi beda ya antara, kalau tadi void, nggak ada return, tapi dia bisa terima, value dari parameter yang dideklarasikan. Tapi kalau getter, ini cuman return aja gitu ya, return sesuai dengan tipe data yang, eee, atribut yang dideklarasikan, begitu. Jadi bedanya adalah kalau getter itu hanya membaca ya, untuk membaca nilai, seperti itu ya. Nah, sekarang kita bisa panggil di sini get name, get age ya. Oke, kita coba run lagi. Oke, jadi sekarang sudah bisa ya, kita bisa mencetak, nama dan umurnya. Baik, eee, yang berikutnya adalah misalnya kita mau buat, eee, objek yang kedua ya, misalnya student 2, itu caranya juga sama ya. Jadi misalnya namanya Jen, umurnya 20. Nah, kita cetak juga, nanti akan muncul ya, ada 2 student di sini. Nah, jadi caranya seperti itu kalau kita mau membuat objek ya, kita bisa membuat berbagai, macam jumlah objek yang kita inginkan. Caranya sama ya, dengan menginisialisasinya dulu, kemudian memberikan, informasinya ya, dengan memanggil setter method, gitu. Nah, saya ingin menambahkan lagi ya, jadi sebetulnya fungsi yang tadi kita, sudah buat di setter method ini,
Jadi kita ingin memastikan bahwa kelas yang dari luar itu nggak bisa langsung langsung menulis atau mengubah nilainya ya. Jadi kalau tadi kan yang sebelumnya kita langsung ya, student 1 dot name siapa, student 1 dot age itu berapa umurnya. Nah kita nggak punya, eee, kalau kita nggak membungkus si atribut ini dalam bentuk private, itu bisa berpotensi, isu ya. Isunya apa nih, misalnya kita bisa, eee, langsung set nilainya misalnya umurnya jadi -5. Nah ini kan nggak valid ya, ini nggak valid. Nah dengan adanya, setter method yang kita buat, jadi orang luar atau kelas dari luar itu masih tetap bisa mengubah ya nilainya dengan memanggil si setter method ini, tapi tetap kita masih bisa mengontrol ya, kontrolnya ada di kita gitu ya. Jadi misalnya yang tadi, eee, orang dari luar atau kelas dari luar mau mengubah umur, kita bisa menambahkan kontrol ya, misalnya kita tambahin validasi di sini. Validation misalnya hanya umur yang lebih besar dari 1 gitu ya, lebih besar dari 1 baru bisa di-set ya, baru bisa diproses. Jadi, eee, tujuan dari encapsulation itu seperti itu. Kontrolnya tetap ada di kelas ini sendiri. Nah, kita kasih nih public method-nya, begitu. Jadi, kelas dari luar masih bisa mengeset atau mengubah nilai apapun, tapi tetap kita masih bisa mengontrol ya. Jadi beda kalau tadi kita nggak set, eee, dengan private, nanti bisa sembarangan gitu, ngedit-ngedit, padahal nggak valid. Oke, jadi itu adalah, setter ya, salah satu tujuan dari encapsulation. Nah, yang kedua mungkin ada pertanyaan nih, jadi setter method ini nggak harus sama ya, sama dengan yang atribut yang dimiliki dari kelas tersebut ya. Kalau di sini kan kebetulan nih, saya buat setter method dan getter-nya itu sesuai dengan atribut yang ada di student ya, ada 2, ada name dan age. Tapi kalau dalam contoh real case-nya itu bisa jadi kita bisa membuat public method ya, eee, setter methodnya itu yang namanya itu berbeda ya, berbeda dengan, eee, atribut yang ada di sini. Bisa juga kita menambahkan satu, public method itu karena memang, untuk semacam bisnis logic ya, untuk dipakai menjalankan bisnis logic proses misalnya, mmm, mungkin kita kasih contoh ya, kalau di sini kan ada set name sama age, misalnya kalau mahasiswa, saya kasih contoh yang simpel ya, private, misalnya GPA atau ini IPK-nya ya, IPK-nya. Nah, misal kita perlu mengecek, ini si student ini, mahasiswa ini lulus nggak gitu. Nah, lulus itu syaratnya itu apa gitu ya. Jadi ini masuk ke bisnis logic proses. Misalnya kalau di kampus tertentu, kalau GPA-nya atau IPK-nya kurang dari 2 nggak lulus. Nah, kita bisa buat nih satu, eee, apa namanya, metode ya. Misalnya kita return-nya nanti boolean, eee, apa ya nama metodenya, is eligible deh, is eligible, for graduation misalnya ya. Karena kita mau membuat, bisnis logic untuk mengecek kalau mahasiswa dengan, GPA sekian itu lulus atau enggak gitu ya. Nah di sini, ini kan nama metodenya beda ya, nggak ada nih di sini, nggak ada field is apa namanya, eligible for, graduation ya. Saya bikin metode terpisah gitu, metode dengan nama yang berbeda gitu. Nah nanti di sini kita bisa atur bisnis logiknya mau seperti apa sesuai kebutuhan kita ya. Jadi misalnya
Return this.GPA lebih besar sama dengan 2 misalnya. Jadi contohnya seperti ini ya, misalnya lulusnya itu minimal 2, kalau di bawah 2 nggak lulus gitu ya. Jadi kira-kira seperti ini ya, contoh-contoh yang kita bisa implementasikan dengan encapsulation dan tujuannya ya. Semoga, teman-teman bisa lebih paham ya, memahami tujuannya kita mempelajari pilar pertama ya. Jadi pilar pertama adalah encapsulation. Jadi walaupun atribut-atribut ini bisa diakses melalui setter dari luar, dari kelas, yang memanggil ini dari luar, tapi tetap kita masih bisa punya kontrol penuh ya di setter method ini, gitu. Baik, terima kasih semuanya, saya cukupkan ya sampai sini untuk encapsulation, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.